Shalom, Bapak dan Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Doa dan harapan kami kiranya Bapak dan Ibu senantiasa sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan renungan. Dan renungan pagi ini saya mengambil tema amarah yang menyakiti diri sendiri. Bacaan yang mendasari renungan hari ini diambil dari Roma 12 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita, dan diberkatilah kita yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukannya. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mengawali renungan ini dengan sebuah cerita tentang ular dan gergaji. Kisah ini saya ambil dari kisah inspiratif di internet. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering mendengarnya. Diceritakan bahwa pada suatu malam, ada seekor ular yang memasuki gudang tempat kerja seorang tukang kayu. Kebiasaan si tukang kayu selalu membiarkan sebagian peralatannya berserakan dan tidak merapikannya. Ketika ular itu masuk ke gudang, secara tidak sengaja ia merayap di atas gergaji. Tajamnya mata gergaji menyebabkan perut ular itu terluka, dan ular beranggapan bahwa gergaji itu menyerangnya. Ia pun membalas dengan mematuk gergaji itu berkali-kali. Serangan yang bertubi-tubi menyebabkan luka parah di bagian mulutnya. Marah dan putus asa, ular berusaha mengerahkan segala kemampuannya untuk mengalahkan musuhnya. Lalu ular pun membelit gergaji itu dengan sangat kuat. Belitan ini menyebabkan tubuhnya terluka yang amat parah, dan akhirnya ular itu pun mati. Di pagi hari, si tukang kayu menemukan bangkai ular di sebelah gergaji kesayangannya. Bapak dan Ibu, kadangkala di saat marah, kita ingin melukai orang lain. Setelah semua berlalu, kita baru menyadari bahwa yang terluka lebih parah sebenarnya adalah diri kita sendiri. Banyaknya perkataan yang terucap dan tindakan yang dilakukan saat amarah menguasai, sebanyak itu pula kita melukai diri kita sendiri. Tidak ada musuh yang tidak dapat ditaklukkan oleh cinta. Tidak ada permusuhan yang tidak dapat dimaafkan oleh ketulusan. Tidak ada kesulitan yang tidak dapat dipecahkan oleh ketekunan. Dan tidak ada batu keras yang tidak dapat dipecahkan oleh kesabaran. Semua itu harus berasal dari diri kita. Dendam, benci, curiga, pikiran negatif apapun sebenarnya bagaikan ular yang membelit gergaji, yang bisa terus-menerus muncul di dalam pikiran kita, menusuk dan membakar batin kita sendiri. Latihlah setiap saat dan belajar untuk memaafkan, mampu dengan cepat melepaskan dan membuang sampah pengotor batin dan pikiran kita. Kita tidak perlu memikirkan cara bagaimana untuk membalasnya, sebab Tuhanlah yang berhak atas pembalasan itu. Selamat pagi dan selamat merenungkannya. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati dan pikiran kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Shalom.